Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas rumus tangen alfa plus beta dan rumus tangen alfa dikurang beta. Video ini merupakan video ketiga pada materi trigonometri analitika ya. Yang pertama itu rumus untuk sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurang beta, kemudian rumus untuk cos alfa tambah beta dan cos alfa dikurang beta. Kali ini kita akan membahas rumus untuk tan alfa plus beta dan tan alfa dikurang beta. Rumus ini dapat kita peroleh dengan menurunkan atau menguraikan konsep dasar bahwa tan itu adalah sin per cos. Berikut ini langkah-langkahnya bagi kalian yang ingin menemukan rumus ini secara mandiri, bisa diikuti langkah-langkah berikut ini. Kemudian videonya di pause sebentar, nanti kita cocokkan hasilnya apakah sama yang kalian peroleh dengan yang kita peroleh bersama-sama. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, nyatakan tan alfa tambah beta sebagai hasil bagi sinus alfa tambah beta dan cos sinus alfa tambah beta. Kemudian langkah kedua, tulis ekspansi dari sin alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta sehingga diperoleh suatu pecahan. Maksudnya tadi kan tan sudah tahu bahwa tan itu adalah sin per cos. Nah, sinnya itu kan sin alfa tambah beta, itu diuraikan sendiri. Cosnya, cos alfa tambah beta juga diuraikan sendiri sehingga ketemu bentuk pecahan. Nah, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan cos alfa dan cos beta. Nah, langkah berikutnya setelah ketemu bentuk pecahan yang mungkin terlihat agak rumit, kita lihat sekarang sin alfa per cos alfanya kita ganti dengan tangen alfa, sedangkan sin beta per cos beta kita ganti dengan tangen beta sehingga diperoleh rumus tangen jumlah sudut. Nah, ini 4 langkah, silakan dicoba ya, sambil ini videonya di pause dulu, dicoba langkah-langkah ini. Nah, kalau langkah-langkah tadi yang 4 tadi diikuti, maka akan diperoleh. Nah, langkah pertama nyatakan tangen al tambah beta itu sebagai hasil bagi sin alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta. Maksudnya seperti ini. Jadi kita tulis alfa tambah beta sama dengan sin alfa tambah beta per cos alfa tambah beta. Ini maksud langkah pertama. Langkah kedua, tulis ekspansi dari sinus alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta sehingga diperoleh pecahan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sin alfa tambah beta menjadi sin alfa ditambah cos beta. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Jadi yang langkah kedua ini merupakan uraian atau ekspansi dari langkah pertama tadi. Nah, setelah ketemu bentuk ini, kita lanjutkan langkah ketiga, yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan cos alfa cos beta sebagai berikut. Nah, jadi masing-masing ini dibagi cos alfa cos beta, ini juga dibagi cos alfa cos beta, ini juga dibagi cos alfa cos beta, cos alfa cos beta. Sehingga ini kita peroleh bentuk seperti ini ya. Kenapa? Karena ini cos dibagi cos, ini habis, tinggal sin per cos. Ini cos alfa per cos alfa juga habis, tinggal sin beta per cos beta. Yang bawah ini sama, cos alfa cos beta, ini juga cos alfa cos beta, sehingga hasilnya 1 dikurangi. Yang ini tidak ada yang sama, berarti tetap kita tulis sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Langkah keempat, nah, sehingga kita sudah dapatkan. Nah, setelah ini baru kita ganti sin per cos, sin alfa per cos alfa kita ganti dengan tangen alfa, sedangkan sin beta per cos beta kita ganti dengan tangen beta sebagai berikut. Nah, jadi sekarang kita dapatkan rumus bahwa tangen alfa ditambah beta itu sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurang tangen alfa kali tangen beta ya. Ini tambah, ini dikurang, ini dikali. Nah, sekarang bagaimana untuk rumus tangen alfa dikurang beta ya?
Untuk tangen alfa kurang beta, kita tinggal mengganti atau mensubstitusi beta dengan negatif beta. Nah, kita kembali lagi ke rumus aslinya. Tangen alfa tambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurang tangen alfa kali tangen beta. Betanya kita ganti dengan negatif beta, sehingga diperoleh tangen alfa ditambah negatif beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen negatif beta per 1 dikurang tangen alfa tangen negatif beta. Nah, ini saya mengingatkan kembali bahwa tangen negatif beta itu sama dengan negatif tangen beta, ya. Ini di konsep dasar trigonometri, sama saja dengan sinus negatif beta sama dengan negatif sinus beta. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Tangen alfa plus negatif beta itu bisa tulis jadi tangen alfa dikurang beta. Yang ini tangen negatif beta berarti negatif tangen beta. Sehingga nah ini jadi positif. Kenapa? Karena tangen negatif beta sama dengan negatif tangen beta. Negatif dengan negatif jadi positif. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal, ya. Ada beberapa soal yang saya berikan, ada yang saya bahas, ada yang tidak. Nanti yang tidak dibahas itu tugas kalian untuk mencoba, ya, sejauh mana pemahaman terhadap materi kita hari ini. Oke, soal yang pertama ini bentuknya seperti ini. Jika tangen 6 derajat sama dengan P, nyatakan tangen 234 derajat dalam P. Nah, di sini kita melihat tangen 6 derajat sama dengan P. Terus yang diketahui lagi ada tangen 234. Nah, ini kita hubungkan dengan konsep rumus tangen tadi, ya. Di sana tadi ada tangen jumlah dan tangen pengurangan. Nah, ini kita coba lihat bahwa 234 itu bisa ditulis sebagai 240 dikurangi 6 derajat. Sehingga tangen 6 derajat itu bisa kita tulis menjadi tangen 240 dikurangi 6 derajat. Nah, ini sudah ketemu atau sudah menjadi bentuk pengurangan. Nah, bentuk pengurangan ini berarti kita bawa ke dalam rumus yang kedua tadi, tangen alfa dikurang beta. Jadi alfanya di sini 240, betanya itu 6 derajat. Kita selesaikan menjadi tangen 240 dikurangi tangen 6 derajat per 1 ditambah tangen 240 kali tangen 6 derajat. Tangen 240 itu akar 3. Tangen 6 derajat dari soal diketahui tangen 6 derajat itu sama dengan P. Berarti akar 3 dikurang P per 1 ditambah akar 3 kali P. Di sini, nah ini tulisan hanya untuk memperjelas saja supaya tidak terbalik, ya. Akar 3 kali P saya tulis jadi P kali akar 3. Takutnya nanti kalau tulisannya nggak jelas nanti P nya masuk di akar, yang kita khawatirkan. Makanya di sini kita rubah menjadi P kali akar 3. Nah, seperti biasa kalau ketemu akar atau bilangan irasional sebagai penyebut harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan penyebut dengan sekawannya sehingga bentuknya seperti ini. Akar 3 kurang P per 1 tambah P akar 3 kali 1 dikurang P akar 3 per 1 dikurang P akar 3. Di sini bentuk sekawannya. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah ini akar 3 kali 1 dapat akar 3. Akar 3 kali P akar 3 itu 3P. P kali 1 tetap P. Ini negatif kali negatif positif. P kali P, P kuadrat akar 3. Penyebutnya menjadi 1 dikurang 3P kuadrat. Ini kalau kita lihat masih ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu negatif 3P dikurang P. Ya, jadi menjadi apa? Akar 3 dikurang 4P ditambah P kuadrat akar 3 per 1 dikurang 1 dikurang 3P kuadrat. Jadi, soal berikutnya kita lihat, tentukan nilai untuk perbandingan trigonometri dari tangen 80 derajat ditambah tangen 55 derajat per 1 dikurangi tangen 80 derajat kali tan 55 derajat.
Kalau kita lihat bentuk ini adalah bentuk kebalikan dari rumus yang kita punya ya. Kita coba lihat tangan 80 derajat ditambah tan 55 derajat per 1 dikurang tan 80 tan 55 derajat itu kan bentuknya sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Nampak bahwa alfanya 80 derajat dan betanya 55 derajat. Nah, sehingga bentuk yang di sini itu sama dengan ini, berarti nanti bentuk yang di soal tangan 80 derajat tambah 55 derajat per 1 dikurang tangan 80 derajat tan 55 derajat itu sama dengan tan 80 ditambah 55 menjadi tan 135 derajat. Tan 135 derajat itu adalah negatif 1. Diketahui cos alfa sama dengan negatif 1/3, sin beta sama dengan negatif 1/5 akar 5, alfa di kuadran kedua dan betanya di kuadran ketiga. Berapakah nilai tan alfa dikurang beta? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tan, sementara yang diketahui adalah cos dan sin. Juga posisi sudut di kuadran. Berarti langkah pertama kita adalah menentukan nilai tan alfa dulu ya. Nah, kita lihat cos alfa. Cos alfa itu adalah perbandingan X per R. Dan karena alfa di kuadran kedua, maka nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya adalah positif ya. Ingat di kuadran 2. Kuadran 2 berarti yang negatif X, Y-nya positif, R-nya pasti positif. Sehingga untuk cos alfa sama dengan negatif 1/3 didapatkan X-nya sama dengan negatif 1 dan R-nya sama dengan 3 ya. X-nya negatif 1, R-nya 3. Ingat tadi di sini nilai X-nya negatif. Nah, nilai Y dapat kita cari dengan persamaan ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X-nya kita masukkan negatif 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi Y kuadrat sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Berarti Y-nya adalah akar 8. Kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Dengan demikian tan alfa Y per X ya, perbandingan tangan itu sama dengan 2 akar 2 per negatif 1 atau sama dengan negatif 2 akar 2. Jadi tan alfanya sudah ketemu. Sekarang kita langkah yang kedua, kita tentukan nilai tan beta. Prosesnya mirip tadi dengan yang pertama. Di sini sin beta atau sin itu perbandingan Y dan Y dengan R. Karena beta itu di kuadran 3, maka X dan Y-nya dua-duanya bernilai negatif. Nah, sehingga untuk sin beta sama dengan negatif 1/5 akar 5, bentuk ini ya, negatif 1/5 akar 5 itu kan bisa juga ditulis menjadi negatif akar 5 per 5. Sehingga Y-nya sama dengan negatif akar 5 dan R-nya 5. Ya, Y-nya negatif. Berarti nanti kita cari nilai X dengan menggunakan persamaan yang sama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kalian ingat, ini adalah bentuk teorema Pythagoras dengan segitiga siku-siku. Kita hitung. Jadi X kuadrat sama dengan 5 ya, akar 5 kuadrat 5. Kemudian X kuadrat sama dengan 20. X-nya sama dengan akar 20 atau 2 akar 5. Dari awal kita tahu bahwa betanya di kuadran 3, maka X dan Y-nya dua-duanya negatif. Berarti X sama dengan 2 akar 5, ini kita tulis sebagai negatif 2 akar 5. Dengan demikian tangen beta itu ya, di sini kita tahu tangan itu perbandingan Y dengan X, Y per X, maka tan beta sama dengan negatif akar 5 ini ya dari Y dibagi negatif 2 akar 5. Ini akar 5 dengan akar 5 kan habis, negatif positif, sehingga tan beta sama dengan setengah ya. Jadi kita sudah dapat tangen alfa dan tangen beta, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita dapat tadi, bahwa tangen alfa dikurang beta sama dengan
tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa tan beta. Kita hitung di sini negatif 2 akar 2 dikurang setengah per 1 ditambah negatif 2 akar 2 kali setengah. Ya, yang di ini bilangnya menjadi tetap negatif 2 akar 2 dikurang setengah per 1 dikurang akar 2. Kenapa? Karena ini negatif 2 kali setengah, itu negatif 1, nggak ditulis di sini. Nah, dari sini baru kita rasionalkan, yaitu 1 kita kalikan dengan 1 plus akar 2 per 1 plus akar 2. Ini bentuk yang penyebutnya menjadi 1 dikurang 2. Pembilangnya, ya ini kita kalikan 1 negatif 2 akar 2 kali 1 tetap negatif 2 akar 2. Negatif 2 akar 2 kali akar 2 itu negatif 4. Ya. Negatif setengah kali 1 tetap negatif setengah. Negatif setengah kali akar 2 negatif setengah akar 2. Kita sederhanakan. Ini negatif 2 akar 2 dikurangi setengah akar 2 menjadi negatif 5/2 akar 2. Negatif 4 dikurangi setengah itu negatif 9/2. Nah, jadi hasilnya adalah 5/2 akar 2 ditambah 9/2 karena ini tadi dibagi dengan negatif 1 ya, negatif 1 sehingga menjadi positif, ini menjadi positif. Sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Soal berikutnya bentuknya adalah penjabaran. Nah, ini tan X plus 45 derajat, tan alfa dikurang 135 derajat, tan beta ditambah 225, dan tan theta dikurang 315. Untuk menyelesaikan ini kita tinggal menggunakan rumus yang kita sudah punya ya. Jadi tan X plus 45 menjadi tan X ditambah tan 45 per 1 dikurang tan X tan 45. Tan X-nya kita biarkan, tapi tan 45 itu adalah sudut istimewa. Tan 45 itu sama dengan 1 ya. Sehingga hasilnya menjadi tan X ditambah 1 per 1 dikurang tan X. Itu jawaban nomor 1. Yang kedua, tan alfa dikurang 135 ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi tan alfa dikurang tan 135 ditambah dibagi 1 ditambah tan alfa kali tan 135. Tan 135 itu negatif 1 ya. Jadi bisa kita selesaikan, kita dapat jawabannya adalah tan alfa plus 1 per 1 dikurangi tan alfa.
demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.